Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, pagi ini ada 3 jemaat yang baru pertama kali hadir di Kehilat kita. Saya akan sebut namanya dan bisa berdiri di tempat, sementara yang lain bisa memberikan salam. Yaitu Novaria, Vilda, dan Nanda dari Jakarta. Duduknya di sebelah mana? Iya, puji Tuhan. Bapak Yahweh memberkati, silahkan duduk kembali, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan belajar dari pohon zaitun, itulah tema kita. Seperti kita ketahui bahwa kondisi sekarang ini ibarat seperti seorang punya uang 1.000 rupiah, ya, dapat untuk membeli nasi cuman hanya 1 piring. Sekarang bisanya cuman 1/4 piring. Ini sebuah gambaran. Ya, kalau dulu uang 1.000 bisa buat beli nasi 1 piring, sekarang cuman 1/4. Jadi yang tadinya banyak jadi nasi kucing ya kira-kira. Kalau di Magelang ini kan ada istilah nasi kucing. Ya, nasinya sedikit, saudara-saudara. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika dia dapat sedikit, piringnya dibanting. Nah, ketika piring dibanting itu yang saya sebut dengan kerusuhan. Tetapi ada juga yang begitu menerima sedikit, dia bingung dan bertanya-tanya kepada semua orang, kok sekarang cuma dapat sekian? Nah, itu orang-orang yang sedang panik, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ada yang melihat cuma 1 piring, kok dia lihat piring orang lain lebih banyak. Yang dia lakukan apa? Dirampas milik orang lain. Nah, itu ibarat keegoisan, ketidakpedulian orang lain, dan keserakahan. Jadi kondisi keadaan sekarang ini sudah seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti akhir dari segala-galanya. Amin. Saya akan ibaratkan, kalau seorang peselancar, begitu dia melihat ombak besar, apa yang dia lakukan? Dia akan excited, wah ini ada ombak besar. Dia akan berusaha untuk menaiki ombak tersebut dengan papan selancarnya. Tetapi kalau kita bukan peselancar, begitu lihat ombak besar, dia akan lari, saudara-saudara. Dan saya perlu katakan, kondisi seperti apapun, keadaan seburuk apapun di dunia ini, selama saudara yakin, percaya penuh akan kuasa Bapa Yahweh, saudara akan seperti seorang peselancar. Saudara bisa menaiki papan selancar di atas ombak yang besar. Bahkan sebesar ombak yang muncul, seorang peselancar akan semakin excited. Dia akan tunjukkan kemampuan, kebolehannya dalam berselancar. Dulu saya ingat tahun berapa itu ya, ada peristiwa yang namanya kenop ya, terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia. Yang dulu harganya itu murah jadi mahal. Dulu orang melihat angka 75.000 rupiah itu besar sekali. Sekarang orang melihat 1 juta itu terlalu kecil, Bapak Ibu. Dan pada masa itu juga terjadi orang ketakutan sedemikian rupa. Tapi dengan berjalannya waktu, dia bisa beradaptasi. Dia bisa seperti seorang peselancar yang menjalani ombak sebesar apapun. Demikian juga dengan kita semua. Saya yakin
saudara diberikan kemampuan untuk berdiri di papan selancar untuk menghadapi ombak sebesar apapun. Nah, pagi ini saya akan ajak saudara untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang cukup bagus, yang saya ambil dari kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, namun aku laksana pohon zaitun yang hijau di bait Elohim. Aku percaya akan kasih setia sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang orang luar sana menganggap itu sebuah kesulitan, tetapi bagi kita justru inilah saatnya untuk Tuhan membedakan antara orang yang percaya, orang yang mengandalkan kekuatannya dengan orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya belaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur ini mengklaim bahwa dirinya itu ibarat pohon zaitun. Pohon zaitun itu ternyata memiliki spesies cukup banyak, saudara-saudara. Tapi saya melihat di sini yaitu jenis Olea europea atau Oleum olivarum yang dari Arab dan Turki. Dikenal dengan pohon zaitun setinggi 10 meter. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa pemazmur ini mengklaim dirinya kok seperti pohon zaitun, saudara-saudara? Kenapa bukan pohon jambu saja? Atau kenapa tidak pohon duren? Kenapa harus zaitun? Karena tentu saja ada spesifikasi dari pohon zaitun ini. Dan saya menemukan ada beberapa hal ketika saya mempelajari tentang pohon zaitun. Yang pertama adalah pohon zaitun itu tetap menghijau daunnya. Sekalipun pohon-pohon lain itu kalah terhadap cuaca atau musim dingin. Yang lain itu kalau kena panas dia akan rontok, saudara-saudara. Tetapi berbeda kalau pohon zaitun. Pohon zaitun ini akan tetap menghijau dan dia tidak berurusan dengan cuaca, apakah itu dingin, apakah itu panas. Jadi saya bisa menggambarkan bahwa ini adalah simbol dari kehidupan orang percaya yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, apakah itu baik suhu politik, apakah dia berada di lingkungan orang-orang yang penuh dengan berpikiran negatif, atau kemiskinan, atau aniaya, atau bahkan dirinya sedang diberkati. Dia akan memiliki ketaatan iman yang tetap, tidak akan pernah goyah. Bahkan pemazmur sempat menulis yang cukup terkenal dari kitab Tehillim atau Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Jadi hari ini saudara harus meyakini bahwa engkau itu berbeda dengan yang lain. Ini yang mesti saudara tanamkan dulu. Kalau kita yakin, kita percaya, masalahnya kan banyak orang yang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi, sehingga
imunitas kita menjadi menurun, iman kita juga ikut menurun, segalanya jadi kacau. Begitu mendengar kata-kata, oh ada corona kesana kemari, kita ketakutan. Tapi hari ini saya beritahu, nggak perlu takut, saudara-saudara. Dia akan memelihara kehidupanmu. Ya. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, kenapa disebut sebagai pohon zaitun? Karena pohon zaitun itu adalah simbol dari keindahan. Artinya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yakin nggak? Justru di tengah-tengah pandemi seperti ini, berkat Tuhan akan dialirkan kepada saudara lebih dari segala-galanya. Saudara mesti meyakini. Tuhan itu hanya butuh kita yakin saja, butuh kita percaya saja. Cuman masalahnya kan sekarang ini kita banyak digoyahkan dengan melihat berita sana, berita sini yang nuansanya negatif. Jadi saya menghimbau, jangan kita mengakses berita-berita negatif, apalagi berita seputar corona. Oh, itu buruk sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali, saudara-saudara. Kita harus mengakses hal-hal yang sifatnya itu positif. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 11 ayat 16, di sana dikatakan, Yahweh pernah memanggil namamu, pohon zaitun hijau yang elok, dengan buah yang baik. Kalau kita lihat dari hal ini, pantas seandainya pemazmur ini mengumpamakan dirinya sebagai pohon zaitun, bukan pohon jambu, bukan pohon duren, bukan pohon mangga, tetapi pohon zaitun. Yaitu apa? Orang yang indah adalah orang yang tidak mudah bersungut-sungut atau mengeluh. Walaupun kita harus jujur bahwa bangsa Israel itu pernah mengeluh, pernah bersungut-sungut, yang justru mendatangkan murka Tuhan. Dan khususnya pada saat berada di padang gurun, dia bersungut-sungut, justru dia ingin mengangkat seseorang, bukan untuk maju lebih dalam, tetapi malah mau mundur kembali. Saya bisa bacakan di dalam kitab Bamidbar atau Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan, dan seluruh umat itu mengangkat dan mengeluarkan suaranya, dan orang-orang itu menangis sepanjang malam itu, dan seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Mose dan Aaron, dan seluruh umat itu berkata kepada mereka, seandainya saja kita mati di tanah Mesir, atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini, lalu mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita menunjuk seorang pemimpin, dan marilah kita kembali ke Mesir. Ini sebetulnya adalah ucapan yang sangat buruk sekali, saudara-saudara, yang membuat bangsa Israel itu menjadi semakin lemah karena pengaruh dari bangsa-bangsa yang tidak biasa hidup menderita. Sehingga ketika dia mengikuti bangsa Israel, dia bersungut-sungut, dia bilang, ayo kita pimpin orang, kita pilih supaya dia kembali. Nah, kalau saya ada di situ, saya bilang ya kembali aja, ngapain mesti nyuruh-nyuruh orang? Kembali saja. Wong tinggal pulang sendiri kok, ngapain takut? Jadi orang-orang ini sebetulnya dalam posisi kebingungan, mau lanjut, dia merasa kok berat, mau kembali dia nggak berani, jadi bingung sendiri. Tapi hari ini saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, dimanapun saudara berada, termasuk saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing dari berbagai negara yang mengikuti streaming pada pagi ini. Ketahuilah
engkau dijadikan Tuhan itu sebagai manusia yang istimewa. Dan hidupmu sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh untuk hidup nyaman, hidup makmur, hidup diberkati, sekalipun kondisi seburuk apapun. Saya katakan jangan goyah Bapak Ibu. Engkau selalu ada dalam genggaman tangan kasih Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi tidak perlu takut dengan kondisi seperti apapun, ya. Itulah yang tadi, yang kedua, yaitu pohon zaitun sebagai simbol keindahan. Yang ketiga, pohon zaitun itu juga menjadi simbol perdamaian. Saya jadi ingat peristiwa yang terjadi pada zaman Noah. Ketika bumi ini ditenggelamkan karena murka Bapa Yahweh terhadap manusia yang pikiran dan hatinya hanya berisi kejahatan. Bumi ditenggelamkan, semua makhluk hidup di atas muka bumi ini mati semuanya. Termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang berusaha untuk mengatakan bahwa Noah itu adalah orang gila karena bikin bahtera ada di atas bukit. Faktanya mereka mati semua. Dan apa yang terjadi saudara? Noah beserta dengan keluarganya tentu akan bertanya, apakah air sudah surut atau belum? Ingat, bahtera Noah itu bahtera tanpa alat navigasi. Bahtera Noah itu tidak ada GPS-nya. Bahtera Noah itu tidak ada kendali modern seperti zaman sekarang. Itu hanya sebuah alat penampungan untuk menyelamatkan makhluk hidup. Jadi tidak ada alat modern. Sehingga Noah itu tahu, oh kedalaman air ini sekian. Itu kalau ada alatnya, ini tidak ada Bapak Ibu. Sehingga untuk mencari tahu apakah bumi ini airnya sudah surut atau masih tinggi. Surutnya air itu menggambarkan bahwa murka Yahweh itu sudah mereda. Lalu untuk melihat bagaimana indikator murka Yahweh itu mereda, firman Tuhan dalam kitab suci kita menceritakan Noah melepaskan seekor burung merpati. Dan burung merpati itu terbang di Bereshit atau Kejadian pasal 8 ayat 11 dikatakan, dan burung merpati itu pulang kembali kepadanya pada waktu senja, dan tampaklah sehelai daun zaitun yang baru terpetik ada pada paruhnya, dan Noah mengetahui bahwa air itu telah surut dari atas bumi. Jadi dia melepaskan burung merpati dan waktu sore burung itu kembali dan di paruhnya ada sehelai daun zaitun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara melihat simbol dari PBB itu adalah daun zaitun. Jadi daun zaitun itu menjadi simbol dari perdamaian. Perdamaian antara manusia dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak lagi murka dengan kemurkaan yang sama. Itu sebabnya akhirnya ketika bahtera itu sudah mendarat di puncak gunung Ararat, Tuhan menjadikan pelangi yang sangat indah sekali, yang membuktikan ketika kita melihat pelangi di zaman sekarang, kita diingatkan bahwa murka Yahweh itu sudah berhenti. Jadi Bapak Ibu, kita tentu dapat melihat bahwa setiap anak-anak Tuhan itu bisa menjadi juru damai, sama seperti simbol dari pohon zaitun.
Itu sebabnya Yesua pernah berkata, berbahagialah orang yang menjadi juru damai. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 5 ayat yang 9. Orang yang menjadi juru damai, tentu setiap kata-kata, ucapannya menjadi berkat. Orang yang mendengar merasa dikuatkan. Orang yang mendengar merasa dihiburkan. Bukan kata-katanya kasar, menusuk hati, amarah, emosi, bukan begitu, saudara-saudara. Kemudian yang disebut juru damai itu juga mempersatukan keluarga atau sahabat yang mengalami perpecahan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, benarkah kita menjadi seperti pohon zaitun yang suka akan perdamaian? Kalau kita melihat kondisi di luar sana, Indonesia ini sedang diobok-obok oleh satu kekuatan yang tidak nampak mata, yang akan berusaha untuk menggulingkan, bahkan bila perlu mengganti ideologi Indonesia. Tetapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh menjadi juru damai, kita tidak perlu ikut-ikutan mereka. Amin. Karena kita punya porsi sendiri. Dan kita yakin bahwa kita itu dilahirkan untuk menjadi pemenang. Kita dilahirkan untuk menjadi orang-orang yang menaklukkan dunia. Yang penting kita tidak perlu takut dan tidak perlu goyah. Yakini bahwa hidupmu tidak seorang diri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Bahkan bala tentara Syamayim, malaikat-malaikat Bapa Yahweh selalu dikirimkan untuk menjagai dan melindungi kehidupan saudara. Kehidupan rumah tanggamu, kehidupan bisnismu, kehidupan perekonomianmu. Nyatakan bahwa Bapa Yahweh itu adalah sumber segala berkat dan mujizat di dalam hidup saudara. Jadi percayalah, tidak usah goyah Bapak Ibu. Hari-hari ini masih kita diperlihatkan dengan berbagai macam gaya gejolak yang ada di dunia ini. Tapi kita harus tetap teguh. Tidak boleh goyah sama sekali. Yang keempat sekarang, pohon zaitun itu disebut sebagai pohon yang terang. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 27 ayat yang 20 di sana dikatakan, dan haruslah engkau memerintahkan kepada Bani Israel, biarlah mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk penerangan agar pelita menyala terus-menerus. Jadi pohon zaitun itu sebagai gambaran dari penerang dunia ini. Di atas muka bumi ini ada banyak sekali kepercayaan, ada banyak sekali agama, ada banyak sekali orang yang mengaku nabi, mengaku Tuhan, tapi inilah iman saya, bahwa di atas muka bumi ini hanya ada satu jalan keselamatan melalui darah Yesua HaMasyiah. Dan bukan itu saja, tetapi Yesua HaMasyiah adalah penerang dunia. Dia berkata, akulah terang dunia. Jikalau hari ini saudara mungkin yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan melalui streaming ini, hati saudara sedang bimbang, saya beritahu saudara-saudara bahwa kita manusia punya masalah yang sama, yaitu sekali waktu kita mati, dan engkau tidak akan mendapatkan apapun kecuali engkau harus terima Yesua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Bapa Yahweh sebagai Sang Pencipta yang akan kita bersama-sama kembali pulang ke rumah Bapa. Oleh karena itu, Yesua sebagai terang dunia,
harus ada di dalam diri kita, dan kita merefleksikan terang dunia itu kepada banyak orang. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di Syamaim. Kembali di sini berbicara tentang terang. Dunia ini sudah sedemikian gelap, saudara-saudara. Yang saya maksud gelap itu bukan secara fisik, tetapi secara alam supranatural. Kita sudah berada betul-betul di penghujung dunia. Serangan-serangan persiapan dari di Illuminati itu pun sudah siap semuanya. Mereka akan membentuk sebuah sistem pemerintahan tunggal yang dikenal dengan New Age Movement, gerakan zaman baru, One World Order. Jadi satu tatanan dunia, sistem pemerintahan tunggal. Sudah mereka siap semuanya, tinggal tunggu saatnya, Bapak Ibu. Begitu juga dengan gerakan anti Hamasyah dalam dunia alam supranatural juga sudah siap. Dan ketika kelak firman Tuhan katakan yang menghalangi itu pergi, nah disitulah peristiwa anti Hamasyah berkuasa. Siapakah yang dimaksud dengan penghalang itu? Tidak lain adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Ketika nanti Roh Kudus kembali, zaman akan berubah. Dan saya katakan kembalinya Roh Kudus itu sama dengan rapture-nya kita, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus kembali, dia tidak akan pernah membiarkan engkau ada di dalam dunia yang betul-betul total menjadi milik setan. Maka saat dia kembali, kita juga akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itulah yang disebut dengan rapture. Zaman berubah sama sekali. Oleh karena itu yang harus kita lakukan, ayo persiapkan diri kita. Jangan goyah, jangan ragu. Karena saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita buktikan iman kita kepada Bapa Yahweh, bahwa aku berbeda dengan orang yang lain. Kemudian saudara-saudara, di kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua juga di sana dikatakan, kamu sendiri adalah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal, dibaca dan dibaca oleh semua orang. Artinya kehidupan kita itu bisa dilihat oleh banyak orang, bagaimana kita seharusnya menjalani hidup ini. Saudara tentu tahu buah zaitun itu apabila ditumbuk, diperas akan menghasilkan minyak untuk lampu sebagai penerang yang dapat mengatasi kegelapan. Minyaknya juga bisa dipergunakan untuk masak. Orang-orang Israel mengatakan bahwa minyak zaitun itu non kolesterol. Dan minyak zaitun ini sangat bagus sekali, saudara-saudara. Makanya kalau saudara ke Israel, saudara pasti makan pasti ada minyak zaitunnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, daunnya itu ternyata juga berguna, daun zaitun. Untuk apa? Untuk obat antiseptik atau juga dipakai untuk astringent atau bahan pengencang tubuh. Obat penenang. Nah, saya dapat informasi ini dari salah satu website yang saya pelajari, apa sih kegunaan dari pohon zaitun. Ternyata itu berguna, dari daunnya, dari buahnya, dari kayunya, semua berguna, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu belajarlah untuk kita tidak berpikir hal-hal yang negatif. Dunia boleh menyodorkan negatif bagi kita,
Tetapi kita harus selalu berpikir yang positif. Karena apa yang kau pikirkan, itulah yang terjadi. Saya membaca sebuah artikel dari seorang psikolog yang bernama Alison Ledgerwood. Dia katakan ada dua kelompok responden. Jadi dia bikin sebuah percobaan, dua kelompok ya. Kelompok satu itu diberitahu bahwa tingkat keberhasilan kamu menyelesaikan masalah itu 70%. Tingkat keberhasilannya. Sementara kelompok 2 dikatakan tingkat kegagalannya 30%. Sebetulnya kalau kita pikir sama enggak? Sama, saudara-saudara. Tetapi hanya dua kata yang berbeda. Ada kata berhasil dan ada kata yang gagal. Dan ternyata hasilnya kelompok 1 memberikan hasil yang positif. Sementara kelompok 2 memberikan respon yang sangat negatif. Karena dari kata yang negatif saja, kamu akan berhasil 70%. Kamu akan gagal 30%. Kan sebetulnya sama. Ya toh? Tapi ada kata berhasil dan ada kata gagal. Nah, itu yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Kalau kita sering ngomong gagal betulan Bapak Ibu. Kemudian sekarang diberikan penjelasan bahwa peluang gagal itu 30% hasilnya. Dan kelompok 1 itu langsung mengubah respon yang negatif. Bayangin aja. Yang tadinya sudah berpikir positif, ketika diberi penjelasan bahwa peluang gagalnya itu 30%, kan sama juga sebetulnya. Jadi berubah gaya berpikirnya. Dia merespon hal-hal yang negatif. Dan anehnya di kelompok yang kedua, saudara-saudara, sekalipun diberi penjelasan bahwa peluang keberhasilan itu 70%, kan sama juga. Tapi ternyata tidak berubah, Bapak Ibu. Ada apa di sini? Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang sifatnya negatif itu nempelnya ke otak kita itu sangat mudah dan agak sulit untuk melepaskannya. Oleh karena itu, seperti dua kelompok tadi, sekalipun dia sudah berhasil, begitu diberikan penjelasan muncul kata gagal, langsung ditangkap oleh alam semesta, alam pikiran bawah sadar mereka, dan mereka akhirnya mengalami kegagalan. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara, penyelidikan dari seorang psikolog tadi. Jadi hal-hal yang negatif itu akan lebih mudah nempel di pikiran kita. Nah, bagian otak yang dapat menemukan hal-hal yang negatif itu disebut dengan amigdala. Ini yang saya pelajari ya. Dia juga berperan memindahkan memori negatif dari jangka pendek ke jangka panjang. Ada istilah distorsi kognitif, itu istilah psikologi yang mengacu pada pola pikir dan rasa percaya pada sesuatu yang salah. Kalau sekarang hal yang salah gampang dipercaya ya Bapak Ibu. Apalagi di media sosial, banyak grup-grup dikomporin melalui grup saja orang sudah kesulut emosinya. Ya. Inilah yang selalu membuahkan pikiran-pikiran yang buruk yang berakibat sangat fatal. Oleh karena itu, pagi hari ini, ayo kita belajar untuk berani berkata, terima kasih Bapak Yahweh, adanya corona ini, ekonomi saya naik pesat. Terima kasih Bapak Yahweh, adanya corona ini, bisnis saya semakin lancar. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa.
Di pagi yang indah ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah dalam kondisi seperti apapun, kami akan tetap tegar, berdiri teguh seperti pohon zaitun. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada pagi ini, dan bahkan mereka yang mengikuti streaming dari berbagai negara dan berbagai tempat. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke, kita dengar pengumuman. Dari Divisi Anak menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia balita hingga remaja untuk mengajak anak-anak mengikuti ibadah anak live streaming di channel YouTube Aleph Talk Kids Channel setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah sabat kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami kembali memuji dan meninggikan Engkau pada ibadah esok. Terima kasih ya Bapak Yahweh, tutup bungkus kami anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau juga menjaga, melindungi bagi umat-umat-Mu yang mengikuti streaming pagi ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yisa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabaer ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akhau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Fa'ed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yisa
Shabbat Shalom, selamat pulang Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati semua. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan